nama saya Selvi Abdullah Desdewati, saya mahasiswi dari IMDS, Institut Pendidikan Dokter Gigi Sleman. Di sini saya prodi D3 Kebidanan, ingin menjelaskan tentang buku kesehatan ibu dan anak atau disebut KIA. Nah, di sini buku ini itu wajib dibawa untuk ibu hamil, ibu nifas, dan untuk anak. Ini untuk anak itu untuk mengetahui perkembangan si anak. Jadi wajib dibawa untuk pemeriksaan kayak misalnya ke bidan, terus ke puskesmas, ke posyandu. Nah, buku itu wajib dibawa. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, ini tuh wajib dibawa buku ini itu karena ini tuh tentang kesehatan si ibu dari masa hamil, melahirkan, terus dari usia bayi, balita, anak, tentang imunisasi, terus pemeriksaan ibu hamil komplit di sini, cara menyusuinya juga ada. Jadi untuk ibu hamil atau untuk melakukan imunisasi ke posyandu atau ke bidan ini wajib dibawa ya. Nah, di halaman pertama yaitu penjelasan dari buku KIA. Nah, yang berisinya itu buku kesehatan anak dan ibu, berisi catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas, dan anak bayi baru lahir sampai 6 tahun, serta sebagai informasi pemeliharaan merawat isyarat ibu dan anak. Nah, ini isi pendahuluannya yang pertama di buku ini. Yang kedua, daftar isinya ada kesehatan ibu, kesehatan anak. Nah, di sini, nah di halaman ini itu ada identitas ibu, identitas suami, terus alamat rumah, identitas anak nanti setelah lahir. Nah, di sini tuh kayak nama ibu diisi setelah datang pertama kali ke PMD, terus tempat tanggal lahir ibunya, terus ditanya ini kehamilan anak keberapa, terus agamanya si ibu apa, pendidikannya itu di sini ada SD, SMP, SMK, akademik, perguruan tinggi. Nah, ini wajib diisi. Terus golongan darahnya. Nah, kalau misalnya si ibunya belum diperiksa golongan darah, ya kita sebagai bidan tawarkan kepada ibu untuk memeriksa golongan darah agar takutnya ada amit-amit terjadi apa-apa pada ibu pada saat salinan nanti. Nah, di sini ada nama suami, sama ada tempat tanggal lahir suami, agama, pendidikan, golongan darah juga. Nah, di sini juga ada alamat rumah, harus wajib diisi. Nah, ini nanti identitas anak yang sudah lahir wajib diisi ya. Nah, di sini ada pemeriksaan kehamilan. Yang pertama itu pastikan ibu mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama ANC disebutnya ya, mengukur tinggi badan si ibu, berat badan si ibu, mengukur tekanan darah si ibu, pengukuran lila, ini diceklisin semua ya, ini tuh diceklis. Terus pengukuran tinggi rahim, nanti diperiksa oleh bidannya kalau sudah melakukan diceklis. Nah, menentukan detak janin, penentuan status imunisasi itu TT pada ibu. Nah, ini kalau misalnya sudah dilakukan semua diceklis. Nah, di sini juga ada tablet penambahan pemberian tablet darah yaitu EP, tes laboratorium untuk si ibunya, wajib konseling dan penjelasan setelah ibu datang yang telah tadi diperiksa. Kita memberitahukan si ibunya udah hamil berapa minggu, terus tes darahnya kayak gimana nanti dijelaskan. Kalau misalnya ini sudah semuanya sudah diisi di checklist. Nah, di sini juga ada perawatan sehari-hari pada ibu hamil, yaitu makan beragam makanan secara proporsional dengan pola gizi seimbang, terus istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri, aktivitas fisik nih yang harus dihindari oleh ibu-ibu hamil, yaitu kerja berat, merokok, terus minum minuman bersoda beralkohol atau jamu, tidur berlentang selama 10 menit, ibu hamil minum obat tanpa resep dokter, stres berlebihan. Nah, itu tuh nggak boleh untuk ibu hamil, nanti bahaya juga untuk janinnya. Nah, di sini juga ada persiapan melahirkan atau bersalin. Nah, di sini juga ada jelas pertama kita datang ke bidan, terus persiapan tuh ya. Udah ada kok di sini jelasnya, tinggal ibu baca aja biar tahu lah. Terus di sini tanda bahaya pada kehamilan, muntah terus tak mau makan, demam tinggi, bengkak kaki, tangan dan wajah atau sakit kepala sekar kejang, janin dirasakan kurang bergerak. Nah, perdarahan pada hamil muda dan hamil tua, air ketuban keluar sebelum waktunya. Nah, ini tuh tanda bahayanya. Jadi ibu kalau udah ada tanda-tanda bahaya kayak gini, harusnya udah ke bidan. Nah, di sini ada masalah lain pada masa kehamilan. Nah, di sini juga udah dijelasin kan. Terus tanda awal persalinan juga ada di sini. Ibu selama hamil itu wajib membaca buku KIA ini karena bermanfaat sekali. Nah, di sini ada proses melahirkan. Nah, ini tuh checklist-checklistin kalau misalnya ibu sudah melahirkan kan ya. Terus di sini juga ada perawatan nifas. Nah, ini juga tinggal baca-baca aja sih kalau yang pengertian-pengertian kayak gini. Nah, di sini ada pengisiannya yaitu menyambut persalinan. Menyambut persalinan. Nah, di sini ada penyambut persalinan yaitu nama si ibu, alamat, memberikan kepercayaan kepada nama-nama ini. Tuh misalnya kan penolong persalinannya siapa, misalkan bidan siapa. Terus di sini ada untuk dana persalinan yaitu disiapkan sendiri atau mandiri atau lewat BPJS, kendaraan kalau misalnya menggunakan ambulan. Terus metode KB setelah melahirkan yang
Nah, ini setelah diisi semuanya dari pihak keluarga. Nah, di sini juga ada tanda tangannya suami, orang tua atau wali, terus tanda tangan bidan, terus istrinya itu tanggalnya diisi. Nah, di sini ini karena ada foto kayak gini tuh buku waktu saya hamil. Jadi di sini ada catatan kesehatan ibu hamil. Nah, pertama HPHT-nya diisi. Nih, HPHT-nya tuh diisi. Waktu saya itu 07.04.2019. Tuh. HTP-nya itu kan harusnya bulan 1 tanggal 14 kalau nggak salah teh 2020. Terus di sini cek lengan atas, cek atau tidaknya tinggi badan ibu, golongan darah ibunya di sini saya HB. Terus penggunaan kontrasepsi sebelum kehamilan belum pernah karena ini saya hamil pertama. Riwayat penyakit yang diderita ibu tidak ada alhamdulillahnya. Riwayat alergi tidak pernah. Nah, selama hamil itu wajib membawa buku ini, contohnya kayak yang ini. Jadi selama hamil tuh diperiksa tuh, diperiksa tekanan darahnya, keluhan yang ibu datang, tekanan darah, berat badan, usia kehamilannya, tinggi fundusnya, detak janinnya, denyut jantungnya aktif atau tidaknya. Terus nah ini sama juga sih catatan kesehatan ibu hamilnya. Nanti di sini tuh hamil ke-1 jumlah persalinan 0, jumlah keguguran 0, jadi G1 P0 0, jadi maksudnya itu hamil pertama tidak ada paltus, tidak ada abortus, tidak pernah sama sekali. Nah, setelah ini sudah diisi, nah ini waktu itu 30 Desember saya ini saya sudah lahir. Saya datang ke bidan jam 7, sudah air ketuban sudah pecah kan mungkin kecapean kan. Terus jam 10 kurang 10.45 itu saya telah melahirkan bayi perempuan berat 27 gram, tinggi 49. Nah, alhamdulillah normal. Nah, kalau misalkan sudah USG atau kita penasaran sama jenis kelamin anak kita yang kayak anak pertama misalnya nih, itu saya waktu itu USG, nah ini foto USG-nya. Tuh, ini foto USG untuk mengetahui jenis kelamin yaitu perempuan. Terus ini USG untuk mengetahui posisi si janin, itu kepala sudah di bawah. Nah, ini tuh pada usia 34 minggu, berat bayi janin itu 1.800 gram. Nah, di sini tuh saya kata dokter tuh waktu itu suruh banyak makan es krim, coklat untuk naiki berat badannya. Soalnya sudah 34 minggu. HPL-nya itu saya tuh perkiraannya 21 atau 28 Januari 2020. Tapi saya maju sebulan. Jadi HP saya lagi tinggal tanggal 30 bulan 1 30 Desember 12 2019 terus saya lahir. Nah, di sini ada ibu bersalin dan nipas. Ini tuh wajib diisi. Nah, di sini tuh. Terus kalau misalnya sistem si ibunya sudah datang ke bidan, terus waktunya melahirkan udah misalkan ya udah air ketuban sudah pecah, sedangkan dikasih waktu selama 4 jam kayak waktu saya lahir, dikasih waktu 4 jam 11 pikiran harus sudah lahir. Kalau misalnya belum lahir ya harus dirujuk. Nah, ini sistem buat rujukannya. Nah, di sini ada catatan imunisasi anak. Nah, HB0 untuk usia 0 sampai 7 hari, terus BCG, polio, DPT, HB, polio 2, DPT, HB2, polio 3, DPT, HB HIV 3, polio 4, imunisasi campak. Nah, ini jadwalnya ya. Jadi setiap pengisian itu harus diisi setiap bulannya sesuai ya. Nah, tadi itu penjelasan dari buku KIA yang menurut saya masih banyak kekurangannya, jadi mohon maklumkan. Saya juga masih dalam tahap pembelajaran, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Assalamualaikum.